Cuma memang ada cerita-cerita lucu sih teh waktu Gimana itu. tuh, Kak? Jadi di suatu waktu di tengah pandemi itu teh, kan lagi banyak banget ya. Di setiap hari, tiap malam itu saya swab terus teh. Oh, Kebetulan swabnya bukan kasusnya manusia, pas waktu signifikan ya? bukan manusia biasa, Bukan manusia biasa apa tuh? jenazah kebetulan. Kirain bukan bintang biasa, itu Wah, itu lagu lagu deh ya. kayaknya. Jadi waktu itu sih lebih ke kebetulan kan di rumah pasien gitu kan, saya izin juga, Pak, ini nanti saya Dokter Dimas yang akan melakukan swab kepada keluarga jenazah tersebut. Itu mohon ditemani gitu. Langsung mati lampu teh. Kan saya juga kaget ya, Ya. keluarga juga kaget gitu kan. Dalam hati pengen lari Jadi kita gemeter. soal-soalan aja ya, masih tetap jaga image kayak Jaga berani. image tetap berani gitu kan, padahal ya gemeter gitu. Ternyata apa? Kepencet. Kepencet lampunya. Kepencet lampunya gitu kan. Seolah-olah takut kan Nah. karena jenazahnya menolak gitu. Halo dokter, apa kabar nih dok? Selama pandemi ya. Iya, kabar baik. Gimana ini dengan Teh Tesia ya? Teh Teisha. Iya, bebas mau manggil teteh, bebek atau apa. Beb Teh Tesia. Gimana Teh? Nih, dokter Kang Dimas ya. Iya, Akang apa dokter nih? Akang dokter. Kan Akang tuh salah satu yang bekerja di 2 rumah sakit sekaligus ya dok? Betul, Satu betul. rumah sakit swasta dan Betul. bahkan koordinator vaksin PMI. Betul. Tapi Teh. selain itu juga katanya dokter nih sudah mempunyai klinik ya dok? Betul, ada di klinik juga. Kliniknya tuh klinik gimana nih dok? Klinik rawat jalan sih Teh. Klinik rawat jalan. Berarti ada beberapa dokter ya di situ? di Ada kliniknya? beberapa dokter kita. Ada berapa dokter tuh dok? Total 4. 4. Total 4 nanti ya. Itu kok bisa sih dengan Akang yang semuda ini tapi sudah punya klinik bahkan gitu kerja di 2 instansi sekaligus. Betul. Jadi kalau yang klinik itu kita dari turun temurun dari orang tua ya, dari tahun 96. Lalu saya di Saya sini belum lahir tuh belum kayaknya lahir 96. ya. Atau mungkin pas tetenya lahir ya. Jadi baru kita kembangkan sampai sekarang, sampai akhirnya kita menjalankan klinik rawat jalan seperti itu. Tapi ngomong-ngomong katanya selain jadi dokter di 2 rumah sakit dan co-founder klinik juga lagi studi ya? Betul, lagi studi. Mempersiapkan spesialis dan anti-aging. Betul, lagi ambil studi anti aging. Anti-aging tuh gimana sih? Anti aging itu sih lebih ke anti penuaan ya bahasa awamnya ya. Biar awet muda terus gitu Betul, ya. karena pada hakikatnya kan manusia akan menua. Cuma bagaimana menua itu bisa kita kelola dengan baik, gitu Teh. Ada nggak sih tipsnya biar kita awet muda terus? Biar misalkan walaupun saya udah 20 sekian ya umurnya bisa kelihatan Sekiannya 17 berapa tahun itu? gitu. Sekiannya? Hah? Wah, sekiannya berapa? Rahasia itu sekiannya banyak. Kalau rahasianya yang pertama ya aspek bahagia ya satu. Kita ada biopsikososial, spiritual, biologis itu dari tubuh kita memiliki penyakit bawaan, psikis itu beban pikiran, mental. Sosial itu hubungan kita manusia dengan manusia dan spiritual dengan kita dengan Sang Pencipta. Semua itu harus seimbang itu Teh. Cuma nih, Kang, kan banyak ya sekarang yang sampai pengen muda tuh suntik vitamin, suntik segala macem lah ya. Betul. Yang sampai toh-tohan apalagi perempuan nih, Betul. anak-anak milenial yang sekarang. Itu tuh perlu nggak sih? Kalau untuk vitamin sih sebenarnya diperlukan boleh, namun ada dosis dan aturan yang berlaku ya. Apalagi sekarang lagi pandemi, biasanya Betul. orang-orang panik buying banget tuh. Betul Panik banget. buying yang contohnya vitamin yang kadar vitamin D pengen Dosis yang tinggi. iya dosis 5.000 lah, Vitamin dosis C, berapa. dosis tinggi juga. Saya rasa vitamin itu bagus ya buat pandemi ini. Cuma memang kita harus memperhatikan aspek yang lain gitu. Contoh vitamin C dosis tinggi, berapa ribu miligram gitu. Namun tidak diimbangi dengan minum air putih gitu. Bagi orang yang memiliki kelemahan masalah di ginjal gitu, kasihan ginjalnya juga kan sebenarnya. Oh, jadi malah beresiko ya? Betul. Jadi ada kadar-kadar yang harus kita perhatikan. Tapi sebetulnya perlu nggak kita konsumsi setiap hari? Sebenarnya konsumsi itu kita sudah cukup dari vitamin, sayur, buah ya. Karena kebutuhan rata-rata harian vitamin C 75 sampai 90 Oh, malah miligram. pure-nya yang bagus Betul. secara alami gitu. Iya, sudah cukup sebenarnya. Tapi nih dok, ngomong-ngomongin tentang vitamin juga ya, kan dokter juga salah satu koordinator vaksin nih. Betul. Itu tuh vaksin itu sendiri tuh sebenarnya
mencegah atau mencegah dari kita supaya teraffected COVID-19 atau gimana? Karena yang saya tahu, walaupun kita sudah divaksin, masih ada orang-orang yang terkena gitu, Dok. Betul Teh. Jadi vaksin itu lebih kepada mencegah keparahan, namun tidak mencegah penularan. Karena apa? Penularan itu kita harus protokol kesehatan kita jaga. Ya gampangnya 5M Teh. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menggunakan masker dan mengurangi mobilitas. Itu dari kita itu ya, protokol kesehatan. Tapi kalau untuk mencegah keparahan setelah divaksin itu, bagi seseorang yang sudah divaksin jika terkena COVID, harapannya tidak terjadi keparahan. Karena emang saya sendiri pun gitu ngelihat teman-teman yang sudah divaksin, ternyata 1 minggu kemudian dia terkena COVID-19. Itu yang bikin masyarakat zaman sekarang tuh ngapain gue divaksin gitu, karena tetap aja dia beresiko terkena gitu. Semua tetap sama beresiko. Cuma kita kan bisa namanya ikhtiarnya ya. 1, vaksinasi, 2, protokol kesehatan untuk mencegah keparahan gitu. Jadi beberapa pasien yang sudah divaksin tetap bisa terkena, namun keparahannya berbeda dengan orang yang belum sama sekali vaksin kayak gitu. Nih Dok, ngomong-ngomong tentang keparahan itu tersendiri, berarti vaksin itu apa sih sebetulnya? Vaksin itu suatu kekebalan buatan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan ya salah satunya. Nah, yang lagi booming memang vaksin COVID ya, akhir-akhir ini. Gitu. Analoginya? Analoginya jadi gini. Kalau kita dulu belum pernah ketemu corona nih, virus corona, namanya virus corona. Tubuh kita nggak ngerti nih, antibodi tentara di kita itu nggak ngerti. Oh ini yang namanya virus corona. Virus corona itu yang mempunyai bentuk seperti mahkota, namanya corona gitu kan. Dia kelemahannya ini gitu kan, kita belum ngerti tuh. Dengan vaksin, kekebalan buatan masuk, tentara kita sudah lebih fight. Nah, itu. Jadi lebih tahu Lebih tahu. si badan kita tuh bagaimana cara betul banget. mengantisipasi ketika si virus ini masuk ke dalam tubuh. Betul. Jadi tentara kita mengenali, oh ini namanya virus corona. Kelemahannya Tidak terlalu ini. kaget ya. Betul, bahasanya udah kenal lah. Jadi kelemahannya tahu, tentara antibodi kita tuh fight. Oh ini yang namanya corona, kita sikat gitu. Bukan sikat gigi tapi. sikat WC. Sikat WC bisa juga. Nah, Kang, Iya. Akang juga kan salah satu koordinator vaksin juga. Betul. Sedangkan banyak sekali orang-orang tuh yang bahkan tidak bisa divaksin. Contohnya karena misalkan ada penyakit bawaan atau enggak yang tensinya tinggi. Itu gimana Kang cara mengantisipasinya? Apakah memang ketika beliau itu maksudnya salah satu orang yang mempunyai penyakit bawaan darah tinggi, gula yang seperti itu emang nggak bisa nggak bisa divaksin atau gimana? Bisa Teh. Tetap contoh memang yang paling screening awal yang paling sering yaitu kadar gula darah dan tensi ya, tekanan darah serta suhu. Harapannya di kadar yang normal ya, sehingga bisa untuk dilakukan vaksin. Lalu untuk penyakit-penyakit lain, jika kondisi terkontrol atau stabil atau atas advis atau saran dari dokter yang merawat, bisa tetap dilakukan vaksin seperti itu. Jadi walaupun nih orang yang mempunyai penyakit darah tinggi itu bisa tetap divaksin. Itu caranya dikurangin dulu. Kayak kan contohnya setahu saya nih yang orang awam, katanya kalau misalkan yang punya penyakit darah tinggi atau tensinya lagi tinggi, ketika minum sari kurma atau apa itu darahnya bisa merendah gitu Dok. Betul, kalau itu dari sisi aspek herbal mungkin ya. Tapi kalau di sini saya bicaranya secara medis. Jika contoh tadi Teteh bahasnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu kita bisa konsumsi obat tensi atas advis tenaga kesehatan atau dokter. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan tekanan darah. Seperti itu. Jadi batas untuk vaksin maksimal ya 180/110. Tapi itu kenapa sih Dok, Kang nggak boleh divaksin dulu kalau misalkan yang mempunyai penyerta itu? Ditakutkan gini, muncul efek samping. Kadang saya habis vaksin lalu stroke gitu. Karena apa? Jika tidak screening tidak lolos, sebaiknya ditunda dulu. Kalau dilanjutkan nanti timbul efek samping yang muncul kayak tadi, habis vaksin lalu stroke. Padahal bukan karena vaksin menyebabkan stroke, tapi karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol kayak gitu. Untuk meminimalisir juga ya stigmanya masyarakat yang ketakutan. Betul, kayaknya. bahwa vaksin itu aman dan siap untuk Tapi itu ditundanya berapa, jangka waktunya berapa lama tuh? Ditunda sampai terkontrol Teh. Contoh tensi tadi ya. Nah, ngomong-ngomong nih, karena kan kemarin tuh ada teman saya yang mau donor. Betul. Cuman dia besoknya mau vaksin, itu tuh boleh nggak sih? Atau misalkan di switch nih, mau vaksin, setelah itu donor darah.
Oke, jadi kalau Atau ada requirement tertentu? donor darah kan rutin dilaksanakan bagi yang peserta donor 3 bulan sekali ya. Lalu kalau jika saatnya vaksin tapi habis donor gitu, kalau habis vaksin yang pertama bisa ditunda di selang 3 hari setelah itu. Di selang 3 hari Setelah vaksin pertama. vaksin pertama. Lalu di selang waktu 7 hari setelah vaksin yang kedua. Kalau di switch nih, di switch misalkan donor dulu baru vaksin, Boleh, jika tidak ada keluhan bisa. Bisa. jadi tidak tanpa harus mengikuti requirement yang 3 hari setelah vaksin itu ya. Kalau misalkan di switch Nggak kita harus. donor dulu. Boleh seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Kang, Ya. Akang kan di anti aging juga ya, Betul, di penuaan. Ada nggak untuk kita nih, apalagi Akang juga lagi proses untuk persiapan spesialis ya tadi ya. Iya, betul. Nah, itu bagaimana advice untuk kita yang masyarakat awam gitu, awam dari kesehatan untuk apa ya, menghindari ketakutan akan vaksin, akan virus gitu. Ya yang tadi yang jelas satu ya. Tadi 5M tadi tetap dijalankan. Yang kedua vaksin, karena vaksin itu aman, halal dan menyehatkan. Karena tujuannya untuk melindungi kita dari keparahan vaksin khususnya, keparahan penyakit khususnya COVID itu ya. Lalu yang ketiga tadi kalau dari aspek anti aging ya Teh ya. Anti aging ini yang sekarang lagi booming yaitu probiotik Teh. Probiotik itu seperti apa? Probiotik itu semacam bakteri baik yang nanti bisa kita konsumsi harian untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Selama jadi koordinator vaksin, pernah nggak ada cerita-cerita yang menarik atau pengalaman yang bikin unforgettable moment banget? Betul lah. Jadi memang ada kasus ya. Jadi teman sejawat sendiri itu karena takut vaksin, takut suntiknya terutama, dia kabur sampai ke lantai 3 baru turun lagi. Akhirnya kita peluk baru bisa divaksin gitu. Padahal usianya juga udah dewasa gitu. Udah kayak anak SD aja ya, kabur. Anak SD kayak kabur. Kayaknya harus dikasih permen dulu tuh, baru mau gitu. Betul. Terus ada juga memang vaksin yang peserta vaksin minta foto. Terus juga ada juga yang Minta foto tuh kenapa? Karena akangnya good looking itu atau gimana? nggak tahu juga sih Teh. Terus juga ada yang minta ini minta nomor uang. HP. Minta nomor HP. Karena saya sebagai ketua RT kalau saya gimana Dok gitu. Jaminannya dokter ya gitu. Kayak gitu. Tapi Kang, selama ini nih, Akang kan maksudnya masih usia muda, udah di 2 instansi, Betul. punya klinik juga gitu ya. Ha. Itu suka ada nggak sih yang ke Instagram ngechat gitu atau Ngechat, nge-follow? Ada sih Teh. Jadi kadang karena ngerti ya. Jadi Dok ini saya yang dulu dioperasi sama dokter. Ini anak saya udah gede gitu. Wah. Jadi maksudnya udah gede minta dinikahin gitu? Enggak, karena udah gede minta uang susu gitu. Enggak. Berarti kenapa minta uang susu? Harus bertanya-tanya tuh. Ya kan kalau masih kecil minum susu ya buat kesehatan gitu. Berarti gimana nih untuk masyarakat yang sekarang ya, kan masih banyak yang ketakutan untuk divaksin juga tuh. Ya, Apakah ada nggak kiat-kiat atau bahkan analogi yang secara apa ya? secara mudah dipahami gitu ya. Analoginya kalau vaksin itu sih lebih kepada tubuh kita kan punya tentara ya, antibodi itu untuk mengenali suatu virus atau bakteri. Dulunya kita nggak ngerti nih corona itu apa, corona. Jadi tubuh kita dengan adanya vaksin, tubuh kita ngerti nih, oh ini yang namanya vaksin corona. Jadi yang corona itu virus yang mempunyai mahkota. Jadi tubuh kita ngerti nih kelemahannya apa virus itu. Jadi kita bisa lebih tubuh aware. kita lebih paham ya bagaimana mengantisipasi dan bagaimana melawan apa yang masuk gitu. Betul, supaya lebih fight. bisa terkendalikan. Lebih mengurangi keparahan penyakit sih lebih gitu Teh. Tapi nih Kang, selama pandemi berarti Akang juga suka nge-swab? Betul. Jadi sering swab juga di rumah-rumah pasien. Kebetulan bantu untuk Satgas Covid juga di wilayah Salah tertentu. satu relawan juga. Iya betul. Itu gimana tuh? Pernah nggak nge-swab yang tiba-tiba patah kan? Takutnya emang saya sendiri pun takut gitu kalau di swab patah di tengah-tengah atau gimana gitu. Kalau patah sih enggak ya, karena kan sudah ada teorinya juga. Cuma memang ada cerita-cerita lucu sih Teh waktu Gimana itu. tuh, Kak? Jadi di suatu waktu di tengah pandemi itu Teh, kan lagi banyak banget ya. Di setiap hari, tiap malam itu saya swab terus Teh. Oh, Kebetulan swabnya bukan kasusnya manusia, pas waktu signifikan ya? bukan manusia biasa, Bukan manusia biasa apa tuh? jenazah kebetulan. Kirain bukan bintang biasa, itu Wah, lagu lagu dah ya? kayaknya. Jadi waktu itu sih lebih ke
kebetulan kan di rumah pasien gitu kan, saya izin juga, Pak, ini nanti saya Dokter Dimas yang akan melakukan swab kepada keluarga jenazah tersebut. Itu mohon ditemani itu. Langsung mati lampu teh. Kan saya juga kaget ya, keluarga juga kaget gitu kan. Dalam hati pengen lari Jadi kita gemeter. soal-soalan aja ya, masih tetap jaga image ya, kayak Jaga berani. image tetap berani gitu kan, padahal ya gemeter gitu. Ternyata apa? Kepencet. Kepencet lampunya. Kepencet lampunya gitu kan. Seolah-olah takut kan karena jenazahnya menolak gitu. Tapi bukannya jenazah biasanya pakai kapas ya di hidungnya? Enggak sama. Oh, enggak, ini kapas belum dibuka karena baru, kasus baru. Itu kalau misalkan nge-swab jenazah berarti kaku. Iya, Atau biasa gimana? aja. Sama seperti orang biasa. Oh gitu. Gitu. Tapi nih Kang, hal yang menarik juga. Mm-mm. Akang kan juga maksudnya usianya masih muda, Betul. sudah mempunyai klinik, Iya. apalagi lagi studi, ditambah juga kerja di 2 instansi. Itu gimana cara memilah-milih waktunya? Apakah nggak pernah dengerin YouTube atau gimana gitu? Jarang sih teh. Kalau dulu sih sering olahraga ya. Olahraga sama baca terus. Seringnya baca ya waktu apalagi studi S1 ya dulu. Tapi memang karena mungkin habis di waktu untuk belajar ya. Jadi nggak kenal tuh namanya cewek. Tapi Apa jangan-jangan belum punya pacar ya Kang? udah ada. Gitu. Terus akhirnya kenal sama Teteh di TVRI juga kan. Gitu. Tapi Kang, ngomong-ngomong nih, pas waktu dulu sebelum memutuskan masuk ke kesehatan, apakah pernah nggak terjerumus di lain fakultas atau gimana? Dulu sih awalnya pernah masuk di teknik sipil ya Teh. Terus coba kedokteran, akhirnya alhamdulillah bisa masuk ya di kedokteran. Akhirnya menyelesaikan studi tepat dan sekarang ambil studi lanjut kayak gitu Teh. Studi, kenapa memutuskan untuk memilih di spesialis penyakit dalam atau di anti aging? Kenapa itu? Kalau sekarang anti aging ini kan karena sekarang lagi booming ya, skincare. Terus pada hakikatnya kan kita manusia akan menua ya. Apalagi generasi milenial dan zilenial kalau nggak glowing itu gengsi gitu Glowing kalau in the glowing in the dark. Betul. Gengsi kalau misalkan mau ke kafe atau gimana gitu. Karena ya penampilan nomor 1, karena kan kulit yang terlihat itu kan yang organ yang paling luas ya, yang paling kelihatan. Jadi itu salah satu kenapa memilih terjun ke anti aging. Anti aging betul. Tapi ada nggak sih kiat-kiat untuk supaya kulit kita glowing? Kalau dari teori yang terbaru, menurut penelitian sih yang paling bagus sekarang adalah probiotik Teh. Nah, konsumsi Probiotik itu gimana probiotik. tuh? Probiotik itu adalah bakteri baik lah bahasa awamnya. Jadi itu bisa kita konsumsi harian gitu. Apalagi saya juga kadang biasanya ngelihat kok orang-orang di Bandung apalagi ya putih-putih, kok pengen suntik putih, itu gimana sih Kang? Kalau suntik putih ya, itu sih lebih kepada kita untuk menghambat pembentukan pigmen ya. Jadi supaya terlihat lebih cerah. Penggunaan antioksidan juga bagus, ditambah probiotik juga. Karena ada juga saluran dari gut brain axis, gut skin axis. Jadi hubungan antara pencernaan dengan kulit, dengan otak semua bergabung jadi satu. Makanan juga perlu Makanan berarti ya? betul. Tetehnya suka makan micin juga. Iya, apalagi milenial sekarang kayaknya no micin, nggak ada yang tanpa micin setiap hari. Betul. Itu gimana tuh Kang? Apakah micin tuh salah satu hal yang merubah secara signifikan sekali, berdampak efeknya atau bagaimana? Betul, karena kan tubuh itu ada antioksidan, ada radikal bebas. Ketidakseimbangan antara aspek tersebut itu akan menyebabkan aspek penuaan lebih dini. Kayaknya Kang jarang makan micin ya? Betul, kok tahu? Jarang makan micin, serius Kang? Jarang, Di emang generasi dari kecil sekarang emang nggak suka sih. Dari ibu juga dari awal nggak suka makan yang micin aneh-aneh gitu. jarang makan, maksudnya jarang order makanan dari luar berarti? Order pesen biasanya requestnya memang yang tanpa micin kayak gitu. Soalnya nih Kang, anak-anak zaman sekarang tuh biasanya, apalagi saya sendiri juga ya, yang era 2000-an ini tuh kalau nggak ada micin nggak enak rasanya. Iya sih, udah kayak kebiasaan juga ya Teh ya. Jadi yang asin-asin gitu ya. Atau jangan-jangan zaman sekarang kenapa saya udah encok, udah kadang rempok banget gitu ya. Itu salah satunya dari micin juga kali ya. Betul, ketidakseimbangan hidup sehat ya. Jadi kayak minum air putihnya nggak cukup, konsumsi garam dan gula berlebihan. Kadang kan. naik tangga aja, kok ini tulang di kaki udah pegel-pegel. Encok ya. Encok. Ya gimana tuh Kang? Ya perlu kita konsumsi budaya hidup sehat ya. Mulai dari satu, minum air mineral cukup ya. Terus ada batasan-batasan tertentu seperti garam, gula yang konsumsi harian gitu.
Jadi memang butuh seimbang teh, gitu, nggak asal gitu. Tapi berarti Akang nih sekarang selain fokus untuk studi dan fokus di vaksin juga, fokus mengelola klinik ya? Betul, ngelola klinik juga. Itu kliniknya tuh khusus untuk kesehatan atau bagaimana Kang? Klinik rawat jalan sih teh, klinik rawat jalan kita. Ada apa aja? Ada fisioterapi, klinik Fisioterapi itu gimana sih Kang? fisioterapi banyak ya. Ada yang terapi sinar, ada yang terapi banyak sih teh. Sinar cahaya matahari atau sinar ilahi? Sinar atau matahari gimana? pagi, sinar infrared seperti itu. Infrared, maksudnya infrared Sinar merah. itu untuk apa Kang? Untuk terapi misalnya tegang otot atau kesleo seperti itu. Berarti untuk saya tulang-tulang yang suka encok nih, itu cocok ya di infrared. Jadi bisa boleh mampir teh. Nah, Kang, ngomong-ngomong berarti Akang juga sering makanya mungkin nggak pernah selain nggak pernah makan micin juga sehat itu karena sering di infrared atau gimana? Enggak sih teh, yang penting kita ya satu makan minum bergizi secukupnya, terus olahraga cukup. Kalau sekarang pandemi ini berjemur juga bagus ya teh. Berjemur dari jam berapa sih Kang itu? Jemur sih kalau karena kita di negara Katulistiwa ya, jam 9 itu secara waktu 15 menit cukup. Katulistiwa saya inget jambulnya itu loh, Syahrini ya Katulistiwa. Nah, Kang, Iya. ngomong-ngomong nih, Akang selain kesibukannya apa di kesehatan, di studi, ada nggak buka-buka merambah di lain gitu, di another kesehatan? Kalau ini sih mungkin bisnis swasta ya. Oh, bisnis juga ya, Kang? Iya sambil karena kan selain dokter sebagai pekerjaan utama punya bisnis sampingan untuk kita berkembang ya. Tapi Akang Dokterpreneur bahasanya. dokter entrepreneur. Iya. Di swasta fokusnya di apa nih, Kang? Lebih ke homestay, Homestay. sama ya jual beli emas gitu juga bisa. Maksudnya Akang punya homestay gitu? Iya ada homestay itu untuk sebagai bisnis sampingan ya. Teh. Itu gimana kalau misalkan ada yang pesan homestay tiba-tiba ada pasien tuh? Atau nggak ada yang minta divaksin? Udah ada yang kelola juga. Oh, udah ada yang kelola. Betul. Jadi jalan semua, sebagai nakes jalan, sebagai bisnis juga jalan kayak gitu. Cuman Kang, yang aku tanyain, kita balik lagi ke vaksin ya. Ada yang aku bingungin nih. Kenapa vaksin itu tuh harus 28 hari dari vaksin pertama atau vaksin kedua? Maksudnya rata-rata segitu kan? Iya, karena kan kalau vaksin pertama bahasanya imunitas kita sedang terbentuk nih, naik nih. Lalu setelah 1 bulan mulai turun, lalu kita booster lagi. Booster lagi untuk membentuk kekebalan yang lebih baik gitu. Nah, Kang, kalau misalkan sekarang banyak sekali masyarakat yang ketakutan untuk divaksin, stigmanya kan, gue takut vaksin nih, soalnya ternyata vaksin tuh ada microchipnya lah, atau ada B, C, D. Itu gimana tuh Kang cara menanggapinya dari PMI itu tersendiri? Kalau menanggapinya ya kita edukasi ya tentunya ya, bahwa memang vaksin itu aman, halal untuk kesehatan, mencegah keparahan penyakit juga bagus. Toh kita juga dari bayi udah ngerti imunisasi, dan kebetulan pas pandemi ini juga baru booming, kembali lagi vaksinasi, kenapa perlu takut gitu kan, juga sudah vaksin yang berjalan itu kan sudah ada izin edar juga teh. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, jadi kita sukseskan vaksinasi ini. Jadi Akang juga bahkan sudah vaksin ketiga kali berarti ya? Ketiga udah teh. Dari Itu gimana Kang efek sampingnya waktu dulu pas ketiga? Kalau vaksin sih memang ada namanya KIPI ya teh. KIPI KIPI itu apa? bukannya hewan yang terbang ya? Kupu-kupu itu Kang? Kupu-kupu ya betul. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari bayi pun kita udah kenal sih sebenarnya namanya KIPI. Kadang, Bu ini nanti kalau bayinya udah divaksin, imunisasi nanti bisa timbul rewel, demam, itu nanti nggak usah panik, tenang gitu. Sama seperti vaksin COVID ini juga bisa saja muncul reaksi alergi yang bisa muncul. Namun rata-rata selama saya bertugas jarang sekali ada yang timbul seperti itu. Tenang tuh itu bukan sih Kang kalau misalkan kita mau juara? Berenang. Menang itu Oh, Kang. menang. Aduh, Salah, Teh. saya jadi grogi, salah. Nah Kang, ada juga nih yang dibingungin, apalagi Akang kan maksudnya koordinator vaksin, Betul. relawan juga. Gue vaksinnya apa ya? Yang A, yang B, yang C, bagusan yang mana gitu? Pada dasarnya semua sama ya, sama baiknya. Tujuannya untuk mencegah keparahan penyakit ya. Cuma kalau dari vaksin dosis 1 yang vaksin jenis yang A, yang vaksin keduanya juga yang A gitu. Jadi Nggak harus boleh sama. belang-belang gitu? Nggak boleh nanti kayak zebra gitu. Jadi yang pertama Sinovac, yang kedua jeda 1 bulan Sinovac lagi gitu. Nggak boleh Berarti beda. ini ya, Akang kalau misalkan jadi koordinator vaksin, sehari bisa ngevaksin ratusan? Ribuan malah teh. Ribuan? Ribuan sampai capek ngomongnya gitu.
karena harus di screening Screening, setiap orang screening ya? satu-satu kan tiap orang punya cerita masing-masing, punya pengalaman masing-masing, punya ketakutannya masing-masing, tapi kan kita harus menjelaskan dengan baik. Ribuan itu udah kayak mau konser ya? Betul, nanti masuk tiket kita tinggal nyanyi gitu ya. malah jadi vokalis ya. Iya. Nah, Kang, selain itu juga Kang ada yang masyarakat kadang bingungin nih, Kang. Gimana tuh? Gimana sih caranya kalau misalkan vaksinnya supaya tidak ada efek samping? Kalau efek samping yang muncul gitu, tiap orang sih rata-rata berbeda ya. Cuma Beda kita bisa penerimaannya. siasati maksudnya ya. Jadi istirahat cukup minimal 8 jam, makan minum bergizi seperti itu. Hindari aktivitas berat setelah vaksin seperti itu. Berapa hari itu, Kang? Kalau saya sih sarankan ya 1-2 hari cukup ya. Namun tidak mesti harus ada keluhan ya, kayak gitu. Berarti Akang ribuan tuh itu tuh udah ada koordinatornya dari PMI-nya, Ada maksudnya dari koordinator. PMI pusat. Tolong ya kamu vaksin di Tiap wilayah. ya gitu. wilayah A, wilayah Betul. B gitu. Kita program nanti tiap waktu di tiap wilayah untuk mencapai target sasaran. Itu targetnya dari PMI pengennya terrealisasi kapan, Kang? Ini sudah berjalan sih teh dari PMI pusat. Ini kita sedang gencar-gencarnya untuk melayani masyarakat yang belum vaksin juga. Katanya, Kang, Apa nih teh? vaksin tuh mau diperjualbelikan ya kalau misalkan sekarang nggak Kalau ini dari, sih mungkin dari pihak PMI-nya juga akan sebagai koordinator. Kalau sekarang sih masih free ya dari pemerintah, kita masih gratis untuk melayani masyarakat yang belum vaksin. Banyak sekali kan, maksudnya rumor-rumor yang akan ketika lo nggak vaksin sekarang nih, lo nanti vaksin di bulan depan atau tahun depan akan berbayar lo gitu. Kalau sekarang sih masih yang fokusnya yang gratis ya dari pemerintah, jadi turut untuk mensukseskan vaksin dari negara juga. Iya, bener banget. Jadi kita emang tidak usah takut ya, ketakutan apabila mau divaksin atau gimana, karena Betul. bahkan screeningnya aja tadi aja Akang udah ini ya, udah maksudnya udah mendeliverkan screening bahwa satu-satu. akan ada pertanggungjawaban dan lain-lain gitu, halal. Jadi aman, sehat juga buat kesehatan kita semua. Nah, thank you banget nih Kang, udah menyempatkan hadir ke podcast TVRI Jawa Barat. Mungkin Akang ada untuk teman-teman PMI atau enggak untuk kita semua gitu. Oke, untuk teman-teman semua yang belum Advice-nya. vaksin, boleh kita segera sukseskan vaksin. Lalu mungkin ada pantun ya teh? Iya, boleh pantun. Jalan-jalan. Bagus banget Kang pantunnya. udah ya? Oh, belum. Oh ya udah. Teteh mungkin mau nyampein. Boleh Akang Kaget aja. ya, saya jadi lupa. Oke, jalan-jalan ke Taman Sari, tidak lupa membeli beras. Ayo kita nonton podcast TVRI. Ya, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih Akang sudah menyempatkan sami-sami, hadir, Teh. sukses selalu dan semoga bisnisnya tadi Iya. bisnisnya ada homestay dan lain-lain merambah juga di berbagai aspek, maksudnya berbagai bidang juga ya, tidak hanya di homestay dan emas, jual beli emas aja. Iya. Mas apa nih? Mas Dimas. Mas Dimas. Maksudnya Mas Dimas tadi sebenarnya bukan yang lain. Terima kasih Kang, Ya, sukses sukses terus. juga untuk Teteh. Dan Ya. semoga nggak kena Kang. Oh iya. Dan semoga sekarang pandemi semoga Amin. cepat berlalu lah Kang. Semoga bisa lebih terkontrol. Amin, thank you.